sampai Bogor kemana berada. Hari ini kita ada di gudang beras Bulog Cianjur. Gudang beras Bulog Cianjur hari ini kunjungan anggota DPRD Kabupaten Bogor menyikapi ada aduan masyarakat terkait beras yang kualitasnya kurang baik. Hari ini baik dari Dewan dan Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor berusaha untuk mengecek apa sesungguhnya yang terjadi dengan kondisi beras yang dipesan oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Salah satunya hujan. Nanti kita ikuti kegiatan selengkapnya bersama DPRD Kabupaten. Oke, kita lanjutkan. Kabupaten Bogor, Bapak Rudi Susmanto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Bapak Haji Agus Sali, Bapak Haji Wawan Akita Putri, dan Bapak Ade Soli, beserta pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Bogor di kantor kami di kantor cabang Bulog Kabupaten Cianjur. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rahmatullah selaku pemimpin cabang Kabupaten Cianjur, pemimpin cabang Bulog Cianjur, membawahi 6 kabupaten kota Bapak-bapak. Jadi kami membawahi Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi dan Kota Depok. Upaya apa yang akan dilakukan ke depannya sehingga benar-benar menjamin kualitas barang yang kami salurkan ke gudang kami ini betul-betul sesuai dengan standar operasional prosedur dan juga sesuai dengan quality control yang kita laksanakan sehingga masyarakat benar-benar merasa kehadiran pemerintah kabupaten, merasa betul-betul kehadiran bapak-bapak dewan benar-benar dapat menjalani benar-benar kehadirannya ini dirasakan manfaatnya oleh para korban yang terkena dampak COVID-19. Kita langsung saja pembukaan kami akan melakukan sedikit mengenai para yang hormat, kami akan sedikit memaparkan perkembangan dan kira-kira kondisi terakhir paket bansos Bogor, paket bansos Bogor yang ada di lanjut. Nah, sedikit kami akan sedikit bahwa sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Ibu Bupati dan Kepala Pimpinan Wilayah kami, Bapak Benpur kami, disepakati bahwa ditandatangani paket pengadaan bantuan sosial non-tunai kepada masyarakat yang terdampak pandemi coronavirus COVID-19 dengan jumlah keluarga penerima pada sasaran sebanyak 200.000 atau satu KRTMD menerima 30 kilo atau berjumlah 6.000 ton setiap bulannya, 6.000 ton beras setiap bulannya. Nah ini tahap pertama kita sudah mulai dan rencananya itu memang kita lakukan sampai saat ini datanya masih berjalan sekitar 4.800 ton dan yang belum tersalurkan itu sekitar 1.200 ton atau sekitar 11-12 ton. Nah ini masih update ya, nanti kita akan update lagi laporannya karena penyaluran ini berjalan terus Bapak-bapak. Ini kira-kira masih angka komplek gudang yang pertama, gudang kami ada 2 di Kabupaten Cianjur, 1 yang ada di Kabupaten Sukabumi dan 1 komplek yang ada di Kabupaten Bogor. Konsep kuliner ini adalah kami mendatangkan mesin untuk butir yang ketiga karena kita menggunakan color sorter atau kita sebutnya itu sortasi berwarna. Jadi butir kuningnya
butir gabahnya dan butir batunya hingga serta hukum matinya ditilang. Jadi selama 1 minggu Pak, agar Bulog dapat fokus mempersiapkan beras dengan kualitas terbaik. Yang kedua, kuantum yang disalurkan dalam sehari maksimal kami harus memaksimalkan yang ada yang existing di gudang kami. Lanjut beras yang sudah kami lakukan metode yang baru. Jadi nanti kita bisa sama-sama lihat kalau umpamanya Bapak Ibu berkenan hadir setelah kita dari gudang kita yang ada di Karangtengah, kami ada gudang swasta yang memang kami bisa kerjasamakan. Nanti bisa kita lihat Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, mungkin sedikit presentasi dari kami. Ini adalah upaya-upaya kami untuk betul-betul memperhatikan atau terkait kualitas dan kuantitas beras bantuan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Kalau bisa melihat di Punten yang mungkin mengatakan tentang yang pertama, kalau kita lihat tadi kondisi beras di stok Bulog ini rata-rata usianya 6 bulan. Padahal beras kemana-mana usianya mungkin disimpan tidak sampai 6 bulan ya Pak. Dan yang sudah mendistribusi ke masyarakat kemarin berarti ada beras yang belum melalui tahapan-tahapan yang Bapak sampaikan tadi. Nah, di DPRD sendiri pada saat memasuki masa pandemi COVID, pemerintah Kabupaten Bogor melakukan refocusing anggaran untuk memberikan bantuan sosial kepada ini sebulan targetnya adalah 3 bulan, April, Mei, Juni. Jadi per bulan adalah 1 kali. Tapi kita melihat sampai hari ini fase tahap pertama pun sampai bulan Juni belum selesai terdistribusi. Dan kita tadi melihat kalau kemampuan Bulog itu dalam sehari hanya bisa mendistribusikan beras jumlahnya 100 ton. Tentu 100 ton itu bukan hanya Kabupaten Bogor ya, bukan hanya Kabupaten Bogor. Nah, kalau untuk kuota 6.000 ton itu pun baru selesai 60 hari, paling cepat 2 bulan. Jadi hari ini pun mungkin nanti ada saran ada masukan dari rekan-rekan Komisi 2, khususnya kita yang sangat terkenal dengan kualitas. Kita ingin cari ini muaranya ada di mana. Karena tujuan pemerintah Kabupaten Bogor, apalagi waktu kemarin saya membaca statement dari kepala daerah dari Kabupaten Bogor, saya merasa dijolimi. Kita dibeli beras, bukan minta. Dan setelah saya baca MOU, tentunya harga beras itu dikesepakati beras MOU dengan harga 10.500 per kilogram. Kalau kita nggak di pasaran, saya rasa itu sudah dapat kualitas yang sangat bagus. Sedangkan realitas di lapangan, berasnya dan baunya sudah kurang sedap. Jadi jangan sampai ini jadi permasalahan baru. Tujuan kita membantu masyarakat dalam masa pandemi COVID, malah menjadi mengganggu aspek kesehatan bersama. Dari hari itu sudah berupaya menindaklanjuti saran masukan dan keluhan dari masyarakat Kabupaten Bogor. Kita pun ingin membantu pemerintah daerah, khususnya kepala daerah. Kepala daerah sudah menganggarkan
tahap 1 itu nilainya 189 miliar. Tahap pertama 63 miliar, Oh, 3 tahap 189 miliar untuk 3 kali pengiriman. Dan itu kemarin pada saat kira-kira April, Mei, Juni. Ini sampai bulan Juni, tahap pertama pun belum selesai. Dan kita berharap karena ini kondisi masih untuk masyarakat, kita berupaya apa yang bisa kami bantu dari DPRD untuk mempercepat masalah proses pendidikan. Yang kedua agar kualitasnya bisa segera diperbaiki. Namun itu membuka dari saya, tentu banyak saran, banyak masukan dari rekan-rekan Komisi 2, dan kami sangat berharap dan tentu berterima kasih ada masukan dari rekan-rekan akhirnya berasnya berganti semuanya menjadi putih bersih. Dan tentunya Kabupaten Bogor bukan hanya bersih, kita ada kecamatan Belanda. Sehingga ingin menerima bantuan tersebut yang benar-benar dan kualitasnya sesuai. Lalu kita berharap dari satu itu paling merasa dosen saya jelas dengan kualitas dan jelas dengan kualitas seperti itu. Kita pun ingin tahu Bulog ini kan mas sebagai wadah. Tentu ada beberapa vendor-vendor dari Bulog sendiri yang tentu Bulog juga harus memilah-milah. Karena sekali lagi Mas kami sampaikan kami menyiapkan anggaran ini. Saya Kohawi dari Golkar. Pimpinan dan juga pimpinan cabang Bulog yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia juga saya hormati. Pertama, hari ketiga Idul Fitri saya dalam kondisi sakit, kedatangan rombongan yang dipimpin oleh Saudara Wahid, Ketua Sepak Bola Games FC dari Kampung Keramat Asem Desa Cibentan Kiseh. Artinya saya tidak hafal. Beras yang saya bawa ini jumlahnya sebetulnya bukan segini Pak. Beliau bawa 4 karung untuk 2 kepala keluarga. Tetapi karena saya beli tidak boleh, jadi beliau juga beras yang diamankan di rumah. Pak Haji Adi yang duduk sebelah kiri saya menyaksikan Bapak sampaikan tadi tidak ada putunya, tapi jelas Pak, ini putunya banyak Pak. Dan kalau ini tidak ada batu-batunya Pak, ini batunya juga Pak, bisa kita hitung di batunya Pak. Saya tidak mau katanya. Konfirmasi ini kalau sampai ini beras saya tukar atau apalah namanya, silakan ini Saudara Wahid yang membawa dengan Pak RT-nya setempat yang membawa ke rumah saya melaporkan kondisinya. Dan jujur, apabila ini beli di pasaran ini di bawah Rp7.500 Pak. Sedangkan harga pasaran di bawah terendah adalah Rp7.500 terendah. Itu pun sudah bagus kualitasnya. Selisih harga Rp10.500 sampai Rp7.000 untuk tengah-tengah warga ini mengerikan Pak. Ya, ini untuk itu. Sedangkan apabila dikaitkan dengan Komisi 2 yang telah bekerja sebelumnya, kami atas nama lembaga DPRD sudah juga Pak Rahmatullah mendampingi kami di gudang Gramaga. Kami bangga saat itu Bapak menyampaikan bahwa stok beras yang aman untuk 1 tahun yang ada di wilayah gudang Gramaga meliputi Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Cianjur, Sukabumi, termasuk gudang Sukabumi dan gudang Cianjur. Gudang cabang Cianjur Bapak juga sampaikan saat itu 3/4 mengamankan pangan untuk wilayah Jawa Barat. Artinya begitu besar tanggung jawab Bapak dalam rangka mengamankan pangan Provinsi Jawa Barat. Dengan penjelasan Bapak yang sampaikan beras aman 1 tahun sampai dengan Juni 2021, kami sudah aman. Tetapi ternyata apa yang Bapak sampaikan dalam forum yang berharga ini bagi saya berharga sekali, 6.000 ton per bulan yang kami minta saja dari Pemda Kabupaten Bogor, Bapak baru selesai di 4.800. Padahal perkara makan Pak, saat itu kami ke gudang Bulog di Gramaga, saat itu terjadi distribusi 1 kali adalah ke Kecamatan Lumbia. Sedangkan kami survei ke Gramaga adalah awal Ramadan. 1444 Hijriah. Tenggang waktu dari awal Ramadan sampai beras sampai ke Bojonggede minggu kemarin itu 1 bulan Pak. Perkara perut jangankan di
ditunda 1 bulan Pak. Ketika lebih yang sudah diekspos di media, apalagi beredar media sosial yang begitu ramai, kecamatan sebelahnya nunggu, Lewis Sade nunggu, Cibungkulang nunggu, Pamijahan nunggu, dan lain sebagainya sudah nunggu semua. Ternyata sampai hari ini sudah 1 bulan lebih, dari 6.000 ton untuk jatah 1 bulan baru 4.800 ton. 1.200 ton belum sampai. Apakah orang harus menunjuk makan berminggu-minggu? Padahal secara jelas belum angkat tangan, kami tidak sanggup. Jelas-jelas terang-terangan. Jujur. Harus jujur, terbuka. Kenapa? Karena kalau saja pemerintah daerah kami menyampaikan uang beli kepada pemerintahan desa dan kecamatan, nih uangnya kalian beli sendiri, kompensasi Pak, uang 300.000 dari Pemda bisa beli beras, bisa juga beli lauk pauknya Pak, bisa kebeli bayam, bisa beli ikan asin, bisa beli kerupuk, bisa ikan peda, bisa tembak, bisa ikan petek dan lain sebagainya. Maka pun juga saya mah. Subsidi, beberapa itu disubsidi. Untuk itu mohon kepada Bulog dan juga yang terhormat pimpinan DPR dan juga Kepala Pak Kadis, mohon untuk dikaji ulang. Karena kompensasi yang saya sebutkan, apabila pola belinya di tengah masyarakat, uang 300.000 diberikan kepada masyarakat, mereka belinya bisa beras yang sehat. Yuk kita lihat sekarang basic berasnya. Maaf, saya sudah sangat menunggu forum yang berharga ini. Jujur, apabila dikaitkan dengan kondisi saya hari ini ditunggu oleh Dr. Bimo dari Ciawi untuk suruh perintahnya pasang ring. Nih WA saya terima. Tadi subuh Pak Tohawi sudah disiapkan ring 2. Saya tidak mau. Lebih berharga bagi saya pada pagi hari ini berbicara untuk pengamanan pangan Kabupaten Bogor. Ini yang saya kerjakan. Kenapa? Karena ketika juga teman saya Pak Irfan Haji kita berani berbicara di media begini. Saya belum pernah berbicara media dulu. Saya ingin forum internal dulu. Saya ingin bicara forum internal dulu, nggak main media dulu deh. Jujur Pak, silakan kalau katanya nggak ada foto, Bapak itu butuhnya di samping-samping plastik, butuhnya berapa? Batunya berapa? Saya nggak mau katanya. Dan kalau mau konfirmasi jangan ke saya Pak, silakan Bapak temui Saudara Wahid. Yakin Pak berasnya belum dimasak. Kenapa? Karena dibanding dengan beras di warung sebelah dia, berasnya lebih bagus di warung sebelah dia. Kondisi berasnya. Untuk itu, saya berkesimpulan selaku pribadi anggota Komisi 2, mohon kiranya pola ini diperbaiki karena harganya cukup tinggi 10.500 bila dibandingkan dengan kompensasi tengah masyarakat ini tidak layak. Ya, tidak layak. Itu kaitannya dengan jadwal distribusi juga sangat kecewa Pak. Awal Ramadan sekarang sudah awal Syawal, 1 bulan orang selama tenggang waktu 1 bulan masa makannya harus ini yang tidak rasional Pak. Distribusi kalau memang Bogor 40 kecamatan serempak di tanggal 1 tanggal 1 semua Pak. Jangan sampai di sana sudah makan, di sini belum makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, jadi Pak, kami sudah menyampaikan ke teman-teman desa dan kecamatan apabila ada keluhan 1-2 karung, makanya saya focusing stress sehingga saya tadi Pak bahwa jangan sampai ada 1-2 desa, tapi kita asumsinya itu mengeneralisir semua kualitas seperti itu Pak. Itu maksudnya gini Pak, kalau memang ada keluhan itu kami terbuka 1 kali 24 jam dan kami sebarkan nomor kepala gudangnya Pak. Silakan dikumpulkan di desa nanti dikumpulkan kecamatan dan kami akan jemput satu persatu untuk kami ganti Pak. Diambil ya, diambil. Nanti seperti itu Pak. Izin yang menambahkan siapa dulu tadi Pak Rama ini kan kalau saya sudah pendapat sangat baik ya Pak. Yang pertama Pak Nuradi perjanjiannya harus dievaluasi. Kalau sudah jelas Bulog ini 150 ya, ya itulah intinya Pak. Kebutuhan kita berapa Pak? Yang pertama. Yang kedua terkait mobilisasi itu juga harus kita benar-benar perhitungkan. Nah, ketika 12 kecamatan sisa, saya rasa tidak terlalu Pak.
Yang terpenting kalau saya pribadi, tahap 2 ini pasti bermasalah lagi. Saya gitu. Pertanyaan saya, ini camat kepala desanya tahu nggak perjanjian ini? Mau nerima mau nolaknya tahu nggak? Beras yang diterimanya medium apa? Di atas medium itu apa? Paling diterima, tiba-tiba ada online. Jadi saya rasa Pak Radi sampai ke pemerintah Kabupaten Bogor, ini sosialisasi yang harus betul-betul nyampe ke tingkat bawah. Kalau saya sangat berharap Pak, saya pendapat pribadi, tahap kedua dengan belum selesai Pak, kita harus dilanjutkan. Kalau menurut saya, Setuju. kalau menurut saya lebih baik yang itu naik selesai. Kalau perjanjian ini dari evaluasi, kemudian juga kesanggupan dari bulog yang tidak siap, apalagi tadi yang dipresentasikan terkait upgrade dari beras sistemnya juga masih yang disampaikan Pak Rahmat juga tidak terlalu meyakinkan dengan total dan tenaga kerja yang hanya sifatnya honor, saya tidak percaya ini tidak akan maksimal. Apapun ceritanya apa yang disampaikan Pak Rahmat, Pak Nuradi ini honor yang dipercaya oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk membeli, ya kan? Kemudian Pak Rahmat ini sebagai pedagang, apapun keluhannya, apapun ceritanya, Pak Rahmat harus siap. Apalagi kan ini tidak ada negosiasi, karena sudah diikat oleh keputusan direksi apa? Harga. Kalau kan konsekuensinya harus seperti itu. Jadi kalau pimpinan saya pribadi di pemerintah Kabupaten Bogor yang tidak siap, nggak Pak Nuradi. Ada data dari Dinas Sosial ya Pak. Pak Nuradi tidak bisa bekerja sendiri. Kalau bulognya siap, kalau datanya nggak siap, beres nggak? Tidak beres juga kok Pak. Betul Pak. Betul Pak. Iya. Jadi kalau saya ini kan ada dua substansi yang memang masih banyak kelemahan. Tapi kalau pendapat saya pribadi, di depan ketua fraksi Partai Golkar, kalau saya mah selesai saja Pak, tidak harus dilanjutkan, bantuan langsung aja, tidak terlalu sulit. Pendistribusian juga tidak terlalu lama, tidak melibatkan beberapa pihak. Terlalu banyak birokrasi. Kalau pemerintah Kabupaten Bogor Pak Nuradi ini mau dilanjutkan, saya minta yakinkan kami. Ini masalahnya masyarakat Pak. Masyarakat. Kalau Bapak tidak berhadapan dengan masyarakat, aja Pak. Saya sebelum berangkat ke sini dibekelin Pak Nuradi sama satu karung ada di mobil saya. Makanya saya tidak perlu sampaikan. Apabila tahap kedua saya jadi ketua fraksi Partai Golkar, itu kan PDIP. Jadi kan, Pak, siap tak? Kalau tidak siap jangan Pak. 180 miliar kurang lebih baik kasih ke masyarakat. Uangnya langsung aja deh. Kalau tahap kedua mau dilakukan, saya tanya Pak Nuradi sama Dinsosnya datanya udah clear apa belum? Kalau belum ngapain Pak? Yang kedua, kekuatan dari bulognya siap apa tidak? Kalau tidak siap, ya ngapain Pak? Jadi intinya di forum yang terhormat ini narasi ini harus betul-betul yakinkan kepada lembaga kami Pak. Apalagi seperti Pak Ibu Bupati sangat luar biasa. Bukan Ibu Bupati yang salah Pak, implementasi di lapangan yang salah. Saya tidak kepentingan, saya tidak mendukung Bupati Pak. Bukan kuasa. Saya tidak perlu ketawa hari ini Pak, ini masalah masyarakat ini. Kita perlu ketawa, masyarakat yang dihadapi. Saya ingatkan di Pak Nuradi ini, harusnya hari ini pimpinan Komisi 2 hadirkan Dinas Sosial. Hasil rapat ini tindak lanjuti dengan rapat kerja, libatkan Dinas Sosial. Kalau tidak siap, nggak usah dilanjutkan. Itu mungkin pimpinan, terima kasih. Sudah cukup saya. Cukup. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat. Tadi saya betul-betul pegang janjinya. Siap. Jadi saya pun diharapkan Pak Kandis
kalau sampai di tahap pengiriman kedua, teman-teman saya membuat surat rekomendasi bahwa bantuan tahap kedua bukan 12 ribu uang tunai. Tapi kalau kualitas bisa dibenahi, kita berharap tetap masyarakat bisa menerima beras secara langsung dan bulog dengan catatan dengan cara kualitasnya sesuai. Kalau menjawab yang kualitasnya juga seperti apa mungkin dari Pak. Tapi terkait dengan harga, memang itu ketetapannya dari surat dari SK ya, Keputusan direksi nomor 1. keputusan direksi Pak. Ya, keputusan direksi Bulog. SKD. Surat Bulog sudah sampai harga. ya ada penetapan dari keputusan direksi. Direksi yang memutuskan. Ya, jadi karena ini kerjasamanya dengan Perum, ya, jadi kami tentu akan mengakses dengan keputusan direksi seharga 10.543. Itu keputusan direksinya kalau tidak salah bulan Februari 2020. Ya, jadi kami mengikuti itu Pak. Tapi dengan catatan kualitas medium Pak. Itu, Pak. Saya tambahkan saja Pak. Paling dalam ngobrol Ya, video mas. Supaya agak manis. Jangan serem perempuan. Iya sama motornya ya. Sampai ulah tegang-tegang. Iskandar kalau putus hatinya Iskandar.